Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam kebajikan. Pada sore ini kita akan bincang-bincang masalah pemilihan kewarganegaraan dengan topik satu keluarga beda kewarganegaraan, kenapa tidak ya gitu. Acara ini pembicara kita yaitu Ibu Rani, yaitu Ketua Yayasan Psikolog Unggul Indonesia. Sembari menunggu Bu Rani, gimana kalau Bu Soha kasih kata sambutan dulu ya, Pak Taat, gimana Pak Taat? Ya, dipersilakan. Ya Bu Oh ya, Soha, silakan. ya terima kasih teman-teman. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Kayaknya udah mulai masuk ya. Mohon maaf, saya mendahului sebelum Bu Rani bisa bergabung. Kebetulan saya juga mau ada acara lagi setelah ini. Perlu saya sampaikan, saya khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rani yang nanti akan memberikan pemikirannya mengenai psikologi keluarga. Apakah ada dampak atau bagaimana masalah psikis satu keluarga beda kewarganegaraan. Itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita juga, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri. Saya hanya singkat saja ingin menjelaskan sedikit mengenai netralnews.com. Mungkin masih ada yang belum tahu apa itu, masih bertanya-tanya apa itu media online netralnews.com. Oke. Netralnews.com adalah sebuah media online bersertifikasi Dewan Pers dengan menyajikan 3 bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Perlu kami sampaikan bahwa berita-berita kami layak dipercaya, dan kami mendapatkan berita dari sumber terpercaya dan bukan sembarang mengambil atau dalam hal ini banyak berita-berita yang kurang berkenan atau dibilang berita hoax. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa talk show di netralnews.com sudah sering melakukan talk show, dan kali ini pada kesempatan siang hari ini kami mengambil tema yaitu dampak psikis satu keluarga beda keluarga negaraan, kenapa tidak. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Rani nanti dapat menjadi pengetahuan bagi teman-teman semua dan bermanfaat apa yang disampaikan dalam talkshow kali ini. Akhir kata, terima kasih, selamat siang, selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Terima kasih Bu Soha. Sembari menunggu Bu Rani, kita juga minta kata sambutan dari Bapak Hotma selaku pimpinan umum netralnews.com. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih Sesma. Selamat siang buat semua yang mengikuti webinar ini. Tadi kita sudah mendengar penjelasan pemimpin redaksi dari netralnews.com. Mudah-mudahan semua peserta bisa mengambil sebuah manfaat dan membuka wawasan baru, termasuk saya yang rasa topik ini bagus sekali. Seperti itu. Kepada Ibu Rani sebagai pembicara, walaupun belum hadir ya, mungkin ada kendala teknis atau apa. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan menjadi inspirasi baru bagi kita, dan kami mengucapkan terima kasih juga atas
kesediaan Ibu berkenan untuk menyampaikan atau sehingga boleh menambah literasi bagi kami khususnya tentang kewarganegaraan dalam satu keluarga yang berbeda. Saya kira itu. Terima kasih untuk Sesma sebagai host yang telah memberi kesempatan bagi kami, dan semoga acaranya lancar dan Sesma bisa mengeksplor Ibu Rani, bertanya sehingga kami nanti boleh mendapat insight-insight baru dan juga kami boleh bertanya kalau diberi kesempatan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Otma. Selamat sore. Ibu, sekarang giliran Ibu dong yang bicara. Kan kita tadi bahasnya tentang topiknya ini ya, Bu ya. Satu keluarga beda kewarganegaraan. Ya, satu keluarga berbeda keluarga negaraan, why not gitu kan ya judulnya ya. Ibu. Iya. Kan sekarang ini kan banyak tuh. Tunggu, saya ngomong dulu ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kepercayaannya mau minta aku untuk ngomongin tentang warga negaraan di dalam satu keluarga tuh kenapa enggak gitu ya. Why not? Nah, ini mungkin apa namanya viral ya kata-kata ini, tapi saya nggak mau digiring untuk ngomongin sepak bola ya, saya nggak mau nggak mau ya membicarakan itu ya. Jadi kalau menurut saya kita akan meninjaunya dari ilmu yang kebetulan saya pelajari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di hari Jumat yang penuh berkah ini mudah-mudahan bisa apa namanya ya bisa sampai kepada para pendengar dengan baik dan terjawab lah apa keingintahuan para netizen ya para pendengar di Netral News ini. Mungkin begitu sekedar kata pembuka dari saya, Ibu Sesma. Silakan, apa yang mau ditanyakan Ibu Sesma? Ini Bu, kan ini gimana ya? Saya mau dulu bertanya ya Bu ya. Misalnya satu keluarga itu ada yang berbeda kewarganegaraan karena masalah apa ya? Salah satunya dia apa itu pindah-pindah kewarganegaraan karena pekerjaan, karena profesi dan sebagainya Bu. Nah itu gimana tipsnya supaya mereka itu nggak merasa apa gitu, merasa oh saya pindah ke suatu negara berbeda dengan keluarga saya gitu. Gitu ya. Jadi gini ya, itu kan pertanyaannya luas ya. Kalau menurut saya gini, itu seperti juga nih ya, seperti juga kalau di dalam satu keluarga ini kan lagi sekarang di depan mata kita adalah lagi happening adalah pemilihan gubernur ya. Nanti bisa ya di dalam satu rumah tangga itu gubernurnya mereka pilih gubernur ini, mereka memilih itu gubernur yang lain gitu. Saya kira nggak apa-apa, itu adalah hak setiap orang ya mau memilih apa di dalam itunya. Saya kira nggak ada masalah di dalam sebuah rumah tangga memilih atau berkeinginan memilih warga negara apa itu saya kira tidak ada masalah. Itu kalau memang mereka sudah tentunya kalau udah dewasa ya saya kira kita tidak bisa intervensi. Kita nggak bisa apa namanya kita nggak bisa campur tangan kalau di dalam satu rumah tangga itu ada orang yang memilih begini, memilih gitu. Itu kita kalau saya sebagai orang tua tentunya kita dari awalnya kita akan mendidik anak-anak dengan betul ya, bukan dengan betul maksudnya kita yang membimbing, mendidik, membesarkan anak-anak itu dengan cara kita ya sampai supaya pada suatu saat si anak itu juga nanti akan dewasa dia memilih apa yang akan dia pegang sebagai ini karena
menurut saya nggak mudah kalau memilih menjadi warga negara tertentu di suatu tempat, karena itu harus dipikirkan matang-matang, karena itu berkaitan dengan apakah mereka yang memilih itu, orang yang memilih itu merasa mantap ya, secara legal, terus bagaimana dia persoalan bahasa, bagaimana persoalan dia dengan hak-hak asasi manusia dan lain sebagainya. Jadi memang sebetulnya itu yang pertama itu tidak bisa kita campur tanganin kalau itu nggak ada hubungan sama kita ya. Kita tidak bisa. Tapi kalau sejauh anak tersebut kita lihat misalnya menjadi stres, menjadi merasa lonely atau sendiri, itu mungkin kita akan bisa masuk. Tapi kalau sejauh mereka tuh tidak ada keluhan, nggak ada apa, ya kita nggak ada masalah. Itu semua adalah hak setiap orang. Hak masing-masing individu untuk memilih warga negaraannya apa, itu mereka sendiri yang memutuskan. Itu pandangan saya. Ini adalah opini saya, Mbak Sesma. Baik, Ibu. Sesma izin boleh tanya? Ya, Ibu. Maaf Bu Rani, saya ini sambil di jalan. Mohon maaf jadi off cam. Ini saya penasaran nih Bu dengan ini ada kasus Bu. Soalnya bukan kasus sih, pengalaman teman. Satu keluarga anak pertama, kedua dan ketiga itu lahir di Amerika Bu. Otomatis mereka yang ketiga anak ini jadi warga negara Amerika, dan mereka sudah pindah ketika dia kuliah di Indonesia, sudah selesai dia dipertanyakan suruh kembali ke istilahnya suruh balik ke negara ke Amerika karena masa paspor apanya udah selesai gitu ya Bu. Intinya seperti itu. Masa tinggal di Indonesianya udah habis, dan dia kalau mau tinggal lama di Indonesia dia harus apply lagi sebagai WNA. Sementara ibu bapaknya dan adiknya yang kecil ini baru ada umur sekitar 5 tahun, adiknya itu merasa punya rasa gini Bu, kok kakak-kakakku yang 3 karena mereka udah selesai kuliah dan ada yang satu SMA malah di sana di Amerika. Adiknya tuh merasa sedih karena dia setiap mau ke Amerika setiap mau ketemu kakaknya nggak pernah bisa gitu ya Bu. Ini pengalaman teman. Jadi kalau dia sekeluarga ini bertiga mau dibawa ketemu kakaknya atau kakaknya tiga-tiganya kakak ke Indonesia, itu cost-nya tinggi. Jadi memang sudah video call udah sering. Cuma adiknya tuh merasa kok saya nggak pernah ketemu tuh cuma sebentar waktu itu doang gitu. Setelah itu mereka pergi sampai sekarang setelah berapa tahun tuh udah nggak pernah ketemu lagi gitu ya Bu. Jadi ada nggak sih sebenarnya gimana mengatasi dampak psikis si adik ini Bu, yang merasa kok kakaknya 3 tinggalnya di sana gitu, sementara dia harus sama ibu bapaknya di sini, nggak bisa pergi-pergi gitu Bu. Seru ya. Jadi itu pengalaman teman sih Bu. Iya, terima kasih ya Ibu Sulha. Terima kasih Bu. Jadi gini, kalau itu memang ada ketentuannya, seseorang yang lahir di situ, ya lahir di Amerika, itu boleh memilih, ya memang boleh memilih. Dia berhak memilih, apalagi kalau sudah dewasa, dia boleh memilih akan menjadi warga negara apa. Itu pilihan dia, ya. Terus, jadi 3 orang itu adalah warga negara Amerika. Jadi kapanpun dia mau ketemu atau dia mau berkunjung, dia mesti memakai paspor. Selain memakai paspor, dia harus pergi ke tempat negara yang diinginkan, yang tadi di Indonesia dia harus naik pesawat dan lain sebagainya. Itu butuh biaya. Kalau Ibu Sulha nanya pada saya, bagaimana solusinya? Ya solusinya itu kan sebetulnya kita logika aja. Kalau pergi ke situ tentu kan biayanya mahal kan. Mungkin perlu dijelaskan pada adik-adiknya bahwa ditanamkan bahwa ini biayanya mahal. Ini kalau sementara ini kita bisanya hanya dengan video call atau ketemu dengan di layar ya, atau telepon dan sebagainya. Kalau kita mau ke sana, kita harus nabung. Anak itu kan saya kira itu perlu ditanamkan pada mereka bahwa ini bukan suatu hal yang mudah, ya, bukan mudah begitu aja, juga tidak murah. Jadi mereka pun harusnya diajarkan juga memikirkan bagaimana caranya yang terbaik
supaya bisa bertemu. Jadi nanti pada suatu saat kalau memang sudah bisa nabung atau memang ya ini yang paling berat adalah karena memang mungkin mereka tidak punya cukup uang ya. Iya. Tapi kalau mereka punya apa namanya solusi dengan cara misalnya yang singkat dan ringkas tadi dengan video call cukup atau dijanjikan pada satu kali kita misalnya entah dia Natalan, entah dia nanti Lebaran ke situ karena tabungan kita udah cukup itu atau misalnya nanti beli tiket promo misalnya untuk bisa bertemu. Saya kira itu yang bisa saya sarankan. Mungkin ada pendengar lain yang bisa menyampaikan. Jadi ini menurut saya secara psikologis, kalau Iya, secara iya, iya. psikologis maksudnya secara psikologis ya yang bisa kita sarankan karena menurut saya uang tidak terlalu banyak ya kita perlu nabung. Nggak boleh juga kita jadi beban apa ngutang atau apa ikut. Iya, iya. Nah, jadi saya kira yang simpel aja kalau menurut saya nggak terlalu banyak-banyak ini, nggak Iya. tahu banyak-banyak apa namanya memaksakan diri, tapi kita jelaskan pada anak Iya. ini apa 3 adik-adiknya ini kakak di situ karena kakak nanti kakak itu apa namanya belum bisa ke sini karena perlu uang yang banyak, mesti ditanamkan begitu aku sama adik-adiknya. Iya, 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 iya. Gitu Ibu Sulha mungkin. Iya. Ibu maaf, ada satu lagi nih Bu, maaf satu lagi supaya teman saya nanti kalau ngobrol jadi enak. Kalau ini kebalikannya Bu, menyekolahkan anaknya di luar negeri di Jerman ya Bu, anak cuma 1. Sekarang anaknya memilih, "Mah, aku mau pindah ke Jerman karena fasilitas segala macam lengkap. Kalau aku balik ke Jakarta belum tentu dapat fasilitas kerja dan segala macam, insurans dan segala macamnya gitu." Nah sekarang teman saya ini jadi terbelenggu gitu ya Bu, kok anakku jadi pengen jadi WNA sih Jerman gitu loh, padahal kan cuma one and only gitu nih anak gitu. Jadi ada rasa resah di seorang ibu ketika anaknya memilih harus memilih pekerjaan dan meneruskan kuliahnya yang menurut si anak kuliah di sana lebih murah dan fasilitas semua lebih lengkap begitu Bu. Nah ini kasusnya beda lagi nih Bu. Ini kayak jadi curhat ya Bu. Makasih. Aduh ya, aku gini. Sekarang ini kita kan ngobrol-ngobrol aja ya sebetulnya. Iya ya. Ya Bu. Menurut saya ya sampai seseorang anak itu ya bisa sekolah di situ ya. Saya kira tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sebelumnya itu dari orang tuanya ya. Kalau menurut saya ya. Jadi gini. Jadi waktu tentunya orang tua itu kan bukan orang tua yang kayaknya kalau saya nih ditanyain saya soalnya saya ini sekarang cerita saya dulu deh boleh ya. Tapi nggak usah juga jadi ini maksud saya ini cuman sebagai contoh. Saya tuh punya anak 2. Ya, punya anak 2. Terus saya mendidik dan membesarkannya tentunya dari awal banget ya. Saya jelaskan tentang nilai-nilai yang dianut oleh keluarga kami ya, apa gitu ya. Jadi ya kita kalau di ilmu nih ya, di ilmu tuh misalnya saya belajar di nilai-nilai Olimpiade itu adalah respect, friendship dan excellent itu ya. Jadi anak-anak itu harus berusaha keras supaya jadi yang terbaik. Terus respect itu kita hormat pada orang lain, kita hormat pada diri sendiri. Karena kalau kita bisa hormat dan respect terhadap orang lain tuh kita juga artinya kita menghormati diri sendiri dan kita juga bisa respect pada orang lain. Terus itu adalah bagian-bagian dari kalau di ini adalah bagian-bagian dari kita kita jujur, kita fair play, kita itu bagian-bagiannya. Nah, saya tuh kalau punya anak 1, saya nggak akan ujuk-ujuk menyekolahkan anak saya di luar negeri ya, tentunya bertahap. Jadi waktu itu saya cerita anak saya ya, anak saya tuh udah lulus S1, lulus 1, terus habis itu saya juga agama itu apapun ya pasti juga ditanamkan di rumah agama apapun. Jadi mereka juga tahu, mereka ada pegangan hidup pada segala macam. Ada yang mereka tahu kita berasal dari mana, kembalinya kemana gitu. Itu bagian juga dari respect ya. Terus yang kedua, saya juga lihat anak saya secara emosional sudah cukup matang apa belum.
Jadi saya mau sekolahkan di luar negeri, saya tahu persis bahwa anak saya itu adalah anak yang sudah cukup matang apa belum. Jadi waktu dia mau lanjut S2, sebelum S2 tuh dia S1-nya dia kerja dulu, kerja di suatu TV, suatu apa namanya, adalah. Jadi dia bekerja, terus dia juga mencari uang, dia udah tahu maknanya, terus baru saya sekolahkan di luar, ya di luar. Itu tapi dengan segala macam ujangan ya, dengan segala macam aturan-aturan dan sebagainya. Dan itu anehnya lagi, anak saya itu justru nggak mau ditengokin, nggak mau ditengok. Bapaknya mau nengok, bapaknya pergi kemana terus mau mampir ke sana, dia nggak mau, tidak memperbolehkan bapaknya nengok. Bukannya karena ada siapa-siapa atau ada apa-apa, karena dia bilang dia menoto hatinya kembali supaya dia fokus dengan tujuannya adalah mau sekolah itu akan terganggu karena ada bapaknya. Nanti dia jadi kayak mau nangis-nangis atau mau bermanja-manja, jadi susah. Jadi jangan tengokin. Saya akan selesaikan dulu sekolah. Nah, itu begitu di keluarga saya. Kalau di keluarganya teman Ibu Sulha tadi, sekarang dia rasanya jadi apa? Kamu tadi bilangnya apa? Bingung. Iya, Bingung kenapa? Bingung karena kenapa nih sekarang anaknya mau sekolah di luar negeri terus nggak karena mau kembali? Maksudnya gitu, iya, nggak mau kembali. iya karena anaknya nggak mau pulang Bu, udah Nah, keenakan gitu. kerja. Ya udah, harus gini, kita jadi mungkin harus diawali dengan ibu tersebut atau keluarganya. Kalau di anak itu dekat sama ibunya, ngomong dari hati ke hati dengan orang tuanya bagaimana gitu ya. Apakah kamu sudah yakin? Apakah kamu rasanya apa namanya mantep? Kamu mau pindah? Kamu tahu nggak apa resikonya dengan pindah warga negaraan atau pindah? Bagaimana cara kamu melihat itu apa namanya aturan-aturan legalitasnya di negara tersebut. Apa kamu yakin kamu akan eh, mampu atau sesuai atau cocok ya legalitasnya di sana, bagaimana cara hak-hak azazi manusia di situ seperti apa. Jangan cuma hanya sekejap gitu. Ada banyak cerita kan, banyak juga ada film-film kan, ada seseorang yang jatuh cinta sama seseorang gitu. Tiba-tiba misalnya nih jatuh cinta, ya, dia bisa mencintai orang itu, waduh udah bisa nggak bisa hidup tanpa 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 perempuan itu. Tapi begitu misalnya tiba-tiba perang antara negara tersebut, apakah ya itu diuji tuh bisa nggak tuh apa namanya cinta itu tetap sebagai cinta dan nggak mengalahkan negara, bahwa negara itu akan berjuang berperang misalnya melawan negara lain ya. Nah itu bagaimana? Jadi itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada saya itu sangat sangat istilahnya sangat pribadi ya, sangat pribadi. Orang lain tuh tidak bisa intervensi kalau dia tidak membutuhkan apa namanya, tidak membutuhkan pertolongan atau tidak membutuhkan bantuan untuk mengatasinya. Kalau si ibu ini ya, si ibu itu nggak bisa mengatasinya, mungkin saya kira memang dia bisa datang ke psikolog untuk menanyakan masalah itu dan berbicara lah dari hati ke hati untuk terbuka terbuka pikirannya. Kita tahu visi dan misi anak itu kemarin ini pergi ke luar negeri itu apa, sudah dapat apa belum, jangan hanya hidup ya, itu saya kira nggak bisa begitu saja ya. Anak jadi berubah atau anak tiba-tiba pindah terus ibu jadi bingung, itu pasti itu parenting ya, istilahnya orang tua itu mendidik dan membesarkan anaknya seperti apa, caranya seperti apa orang tua itu mendidik mendidik keluarga atau mendidik anak-anaknya ya. Apalagi kalau tadi mungkin ada orang lain yang tadi pertama mungkin anak tunggal, tapi yang sekarang ini adalah tiba-tiba sekolah terus tiba-tiba mau pindah keluarga negaraan, itu saya kira nggak usah bingung, karena pada suatu momen anak itu punya masa depan sendiri, dia yang harus menginikan sendiri, harus menata sendiri. Kalau orang tuanya sudah cukup bicara, itu tidak dengan marah ya, tapi dengan kasih, dengan pengertian, dan mendengar apa yang diinginkan anak itu, saya kira kita akan dapatkan masukan atau kita dapatkan solusinya. Kalau misalnya rasanya berkali-kali bicara sama anak itu berdua aja nggak ada solusinya, mungkin bisa cari orang ketiga ya sebelum ke
mencari orang yang profesional, psikolog atau psikiater atau siapa aja, bisa aja misalnya om atau tante yang kayaknya bisa didengar oleh anak, supaya anak itu juga terbuka wawasannya. Kadang-kadang kan memang culture shock ya, baru pergi ke luar negeri, ini kayaknya kalau semuanya enak ya, aman ya rasanya ya, misalnya. Padahal kan di setiap tempat itu kan ininya ada sendiri-sendiri. Permasalahan itu akan timbul atau ada saja yang jadi bukan, kita nggak bisa juga memikirkan bahwa di luar negeri di Jerman apa di mana, emang Jerman tuh sebetulnya itu ada juga, saya bisa juga cerita Jerman pada waktu tahun berapa ya, kakak saya itu juga semua dia sekolahnya di Canisius ya, itu area itu semua mau pergi ke luar negeri, ke Jerman gitu. Karena Jerman tuh emang terkenal bahwa kadang-kadang sekolah itu ada yang nggak perlu bayar. Tapi kan kita nggak bisa ikut-ikutan begitu. Jadi ayah saya bisa menenangkan kakak saya, tidak jadi pergi, dan dia bisa menyelesaikan kuliahnya gitu. Itu contoh ya. Jadi gitu mungkin Ibu Sulha. Ya, Bu. Ya, Jadi perlu diajak bicara supaya Oke. terbukalah wawasannya, terus juga kalau dari hati ke hati dan mungkin tidak marah-marah, cuman dengan kasih, dengan sayang dan banyak contoh-contoh. Kadang-kadang kita tidak perlu ngalamin sendiri, tapi kita kasih contoh aja. Coba lihat yang ini, coba lihat yang itu, gimana supaya anak itu terbuka pikirannya. Dan satu hal lagi saya kira juga waktu ini bicara secara keseluruhan, mungkin bukan mau menasehati, tapi memang tentunya ibu bapak yang mau menyekolahkan anaknya di luar tentunya tidak begitu aja melepas anaknya, tentu dengan segala macam rambu-rambu yang dibuat supaya anak itu bisa melek, bisa melihat dengan jelas apa sebetulnya visi misinya yang diinginkan dengan sekolah ke luar negeri itu. Oke. Itu mungkin Ya, Bu. Ibu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, ini udah banyak pertanyaan. Yang mau bertanya udah banyak nih Bu, udah ngantri nih Bu. Ya boleh. Ayo, kalau sejauh saya bisa jawab, saya akan jawab Ibu Sesma. Ini pertanyaan dari Widita Bu. Yang pertama, bagaimana cara menyatukan sebuah keluarga yang di dalamnya berbeda kewarganegaraan dan menyikapi keberagaman itu seperti apa? Ya, sebentar. Masalah saya mau minta bantuan orang, tapi ternyata udah dibantuin Bapak tadi. Jadi mohon maaf tadi ada gimana? Bagaimana menyatukan? Bagaimana menyatukan sebuah keluarga yang berbeda kewarganegaraan dan bagaimana cara menyikapi keberagaman itu? Ini seperti di Indonesia aja ya. Jadi kalau dibilang satu keluarga itu ada banyak macam ya. Ada misalnya saya juga punya kok temennya dari satu keluarga itu agamanya beda, ada juga ada yang satu kawin sama orang Jerman, ada satu Chinese dan sebagainya. Itu kan seperti kita melihat ini kan, melihat Indonesia kan. Indonesia penuh kan dengan bermacam-macam dan beragam-ragam itu kan. Suku dan suku bangsa, agama dan sebagainya. Itu kayak kita melihat kalau di tempat yang kecil itu kita lihat di keluarga, tapi kalau dilihat besar kita lihatnya di Indonesia. Emang perlu disatukan ya. Memang perlu disatukan ya. Disatukan tuh kan kayaknya itu yang saya bilang tadi. Kalau kita mau menyatukan itu perlu apa enggak? Perlu enggak disatukan? Perlu disatukan. Di dalam keluarga tuh memang di dalam rumah itu semuanya beragam-agam, enggak kan, semua pasti di dalam rumah tangga itu, kalau apalagi kalau udah berkeluarga, tidak dari satu keluarga itu misalnya ada 6 apa 7 kepala keluarga kan, enggak, pasti kan berbeda-beda. Iya enggak? Iya, Bu. Siapa tadi yang bertanya itu? Jadi menurut saya itu sebenarnya itu seperti melihat Indonesia aja. Melihat Indonesia kan beragam-ragam ya. Sekarang dilihat aja yang beragam-ragam itu. Kita ini bentrok-bentrokan aja nggak sama semua orang, enggak kan? Kita semua kita ada respect pada orang lain. Kita menghargai orang tersebut.
menghargai pemikirannya, dan dia juga misalnya respect juga apa yang kita kerjakan. Tapi kita nggak ada keinginan untuk supaya mereka itu misalnya ngikutin saya, pendapatnya harus sama saya, kan nggak gitu. Di dalam yang dimaksud dengan di dalam keluarga itu bagaimana menyatukan, itu kita nggak perlu menyatukan. Misalnya dia Islam, terus semuanya harus ikut Islam, enggak kan? Kalau dia beragama Islam satu, orang lainnya beragama Kristen, ya udah kita hormati agama mereka itu. Kita lihat aja nggak ada keinginan kita untuk supaya harus jadi satu, ya. Kalau jadi satu atau seragam itu kan juga nggak enak. Malah kalau bermacam-macam itu kan penuh warna istilahnya. Yang harus ada di kepala kita adalah kita harus menghargai orang lain, dan kita harus menghargai pilihan mereka, agamanya atau kewarganegaraannya. Kita tidak mau memaksakan dia harus warga negara dan harus jadi satu, harus seragam, harus sama. Itu kan nggak begitu kan kita. Apalagi kalau anak-anak dalam keluarga itu sudah dewasa, ya udah biarin aja, nggak ada masalah. Biarkan aja mereka dengan caranya mereka sendiri, sejauh mereka itu tetap respect, ya. Ini anak-anak misalnya pada orang tuanya tetap hormat, santun, patuh, ya. Mereka tahu, dan nggak ada keinginan misalnya si anak yang misalnya warga negara warga negara Jerman, mantunya nih warga negara Jerman, anaknya misalnya anak Indonesia kawin sama orang Jerman, dia ada di dalam keluarga itu, tapi kan anak itu tidak serumah, bisa aja nggak apa-apa, respect aja. Jadi bisa dalam bentuk apa respect itu? Bisa misalnya kalau Lebaran dia datang mendatangi, atau misalnya hari Minggu ini kayaknya mama mesti ke gereja nih, misalnya anak itu atau mantunya mengantar. Itu kan menurut saya begitu awalnya, ya. Tapi untuk disatukan, apa yang mau disatukan sebetulnya? Apa yang mau perlu disatukan? Nggak perlu sampai satu, sampai jadi kayaknya sama, sebangun, sama rasa. Nggak ada kan, sebetulnya di dunia ini kita juga nggak ada yang harus satu. Kita dua orang aja, suami istri aja, kita nggak bersatu banget kok. Kita ada berbeda pendapat. Kita bisa nggak sepaham sama suami. Kita nggak mau memaksakan kehendak kita supaya lu ikutan paham gue, ya kan, biasa gitu sama suami kan juga gitu kan. Satu misalnya senangnya misalnya bakmi, yang satu enggak, saya mau itu aja, spaghetti sambal matah nyemek, ya udah boleh, nggak apa-apa, tapi nggak ada keinginan. Sekarang yang mau dimaksudkan bersatu apa? Mau konsep-konsep kehidupan mau dibersatukan, kan nggak perlu. Ngapain apa yang mau dipersatukan? Idenya juga nggak perlu. Itu contoh, ya. Saya berpikirnya dari pikiran saya tuh rasanya nggak selalu harus bersatu atau disatukan di dalam suatu rumah. Banyak sekali saya juga ngalamin teman-teman saya yang dalam satu keluarga agamanya berbeda. Yang contoh deket aja kemarin misalnya pemilu atau apa gitu, ya, bukan pemilu, ya, apa namanya kemarin itu juga pilihan apa. Itu satu keluarga bisa loh, ada yang pilih si ini, ada yang pilih si itu. Nggak masalah, nggak harus disatukan, dan nggak usah jadi bentrok atau ini kan namanya juga. Apalagi kalau pemilihan itu luber, ya, yang bebas dan rahasia itu apalagi. Jadi nggak usah dipertentangkan, kalau saya begitu pikirannya. Secara psikologis itu artinya ya kita menghargai, dan secara psikologis itu kita menghargai pendapat terus ininya orang lain, ya, dan kita respect, kita nggak akan memaksakan. Gitu kali mungkin. Oh ya. Selanjutnya, kenapa banyak generasi muda yang ingin pindah kewarganegaraan? Ya itu saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu. Saya belum pernah mengadakan riset itu. Meskipun saya tahu bahwa sekarang saya ada di kelompok riset olahraga, tapi tentang riset banyaknya orang mau pindah kewarganegaraan saya nggak tahu. Ya, apakah benar memang banyak orang pindah kewarganegaraan? Saya nggak ngerti. Nggak ada. Saya kira nggak begitu. Tentunya kita harus lihat juga apa tujuannya. Mungkin dia ada pekerjaan, ya. Dia ada pekerjaan yang dia inginkan untuk supaya dia bisa ada di situ. Nah, dia perlu nggak sih gue pindah warga negara gitu. Ini saya ada contoh nih, keponakan kawin, ya, terus suaminya orang Bangladesh tapi sudah pindah ke Australia, kawin sama keponakan saya. Mereka nggak berbeda, nggak ngomongin
nggak ngomongin, dia kebetulan agamanya sama ya, tapi jadi nggak ngomongin akan pindah apa enggak. Tapi si istrinya adalah orang yang harus bekerja di Indonesia dan kebetulan memang juga pinter karena ke sekolahnya itu dia dapat sampai S3 tuh dia dapat beasiswa dan dia ada berbicara sesama suami istri itu dalam keluarga kecil itu, terus ternyata datang ke Indonesia tidak bisa masuk pekerjaan dimanapun karena orang di Indonesia itu aturan pekerjaan itu nggak bisa memasukkan orang asing, lebih baik orang Indonesia yang didahulukan diterima pekerjaannya. Nah, jadilah si suaminya ini bekerja dari Indonesia pakai Zoom ke Australia. Itu disikapinya seperti itu. Jadi nggak ya itu konsekuensi memilihnya seperti itu. Meskipun saya kira waktu mau kawin udah ngomong semateng-matengnya, tapi keadaannya seperti itu ya mereka harus bagaimana menyikapinya, bagaimana ikut dengan flow-nya itu supaya kehidupan keluarga kecil ini tetap sehat dan bahagia. Jadi banyak sekali, tapi saya bukan banyak sekali, ada begitu, ada yang seperti itu. Tapi seberapa banyak dan kenapa banyaknya saya nggak tahu apa betul memang banyak. Apakah sudah ada penelitian bahwa banyak orang mau pindah warga negara? Nggak tahu saya ya. Tapi kalau itu dasarnya mau berpindah, itunya kan tentunya dia ada ininya di kepalanya, ada visinya apa, misinya apa, mau pindah itu tentunya ada keuntungan, ada kerugian, ada keuntungan yang dia pikir akan dia dapat dengan dia pindah warga negara. Tapi bagaimana menyikapinya, saya kira itu terserah aja, saya nggak menjadi persoalan. Kalau menurut saya ya, kita orang luar tuh nggak bisa masuk, nggak bisa intervensi untuk menilai ini orang ini pindah warga negara. Bagaimana kita menyikapi? Nggak mungkin. Saya nggak mau juga menyikapinya dengan cara mikirin ngapain juga mikirin ngapain ya mikirin karena dia nggak mengeluh, dia nggak bisa masalah kecuali, nah itu yang saya bilang, kecuali pada satu momen dia rasanya berat. Biasanya orang tuanya yang rasanya apa namanya nggak terima, itu bisa kita handle sebagai psikolog, kita bisa handle, kita tanyakan, kita bisa bahas gitu. Tapi kalau ditanyakan apa penyebabnya dan sebagainya atau berapa jumlahnya, itu saya nggak paham karena terus terang biasanya riset begitu nggak terbuka ya. Kalau itu biasanya riset dilaksanakan oleh para mahasiswa dalam kelompok-kelompok yang jadi sampelnya berapa gitu. Tapi apakah sampling itu atau sampel itu mewakili sejumlah besar, sebagian besar masyarakat, saya nggak paham. Itu mungkin Mbak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan psikologis seorang anak yang dididik oleh orang tua berbeda kewarganegaraan yang memiliki latar belakang yang berbeda, Ibu? Ya, jadi saya kira gini, dampaknya seperti apa juga kita lihat aja, nggak tahu juga bagaimana itunya, apa namanya akan jadi apa. Tapi sebetulnya sebaiknya kedua orang tua ini, laki dan perempuan, bapak dan ibu, harusnya juga menyamakan persepsinya, menyamakan langkahnya waktu dia mau mendidik dan membesarkan anak-anak. Kita mau anak yang sebagai child rearing ya, jadi cara orang tua itu mendidik anaknya tentunya ada ya, pasti ada. Dia pasti yang baik-baik pasti yang dia inginin. Anak itu harus diajarkan sopan santun pada orang tua. Kalau seandainya yang satu timur yang sangat konvensional banget, yang satu itu apa mungkin orang barat yang enggak, tapi tetap aja sebetulnya ada koridor yang perlu mereka jaga bersama suami istri untuk dapat mendidik dan membesarkan anak-anak. Itu dasarnya menurut saya harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi mereka berdua, hendak dikemanakan ya anak ini, mau dijadikan apa. Tentunya kita semua orang tua pasti mendidik dan membesarkan anak-anaknya, inginnya mereka ada di dalam suatu wadah yang baik, supaya nanti kita bisa juga memetik hasilnya anak itu menjadi anak yang baik di dalam kehidupannya. Dia bisa, tidak hanya sendiri di dalam rumah, kan tentunya di masyarakat seperti apa nanti. Bagaimana dia berteman-teman ya. Itu tergantung ya. Jadi bagaimana ibu bapak itu orang yang berbeda warga negara. Orang yang itu waktu dia mau pacaran tentunya kan semuanya indah. Tapi waktu dia sudah punya anak, dia mesti, saya kira mereka itu berdua itu tentu memutuskan keinginan mereka berdua seperti apa ini akan dididik dan dibesarkan. Nanti banyak sekali itunya juga anaknya jadi mungkin menjadi anak yang jadi bisa jadi orang yang rasanya
karena neneknya bilang begini, kakeknya bilang begitu, ini. Tapi kan kembali kepada orang tuanya, bagaimana orang tua itu menginginkan anak itu. Jadi harus ada dikomunikasikan juga, diomongkan juga kepada anak-anak itu. Tentunya sesuatu yang baik-baik itu tentunya yang perlu ditanamkan kepada anak. Itu nggak perlu, nggak tergantung apa dia warga negaranya, tapi kalau dia seseorang itu menikah dengan seseorang yang lain, saya sih berpikirnya bahwa itu pasti dia udah mikir ya gimana. Kalau misalnya sejenak aja terus langsung kawin terus abis gitu, kalau bisa bertahan bertahun-tahun tuh alhamdulillah ya. Tapi kalau enggak, ya bagaimana caranya maju mundur tarik ulurnya supaya kehidupan rumah tangga itu bisa langgeng, terus anak itu bisa besar di dalam suatu wadah yang baik, tumbuh dengan pikiran pendidikan dan semua yang sehat lah. Itu saya kira yang saya bisa bicarakan. Nggak ada apa-apa, kecuali memang mereka ya nggak peduli bahwa rumah tangganya seperti apa. Tapi kalau orang yang baik-baik, orang yang peduli bahwa rumah tangga yang dia inginkan, tentunya dia menginginkan juga anak itu akan tumbuh sehat di dalam satu wadah yang baik. Gitu, Mbak Saskia. Baik, Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Sera, Ibu. Apa saran Ibu bagi warga negara Indonesia yang akan meninggalkan kewarganegaraannya dan berpindah ke negara lain gitu, Ibu? Ya. Apa saran Ibu? Iya, saya kira ibunya ya pasti ini yang akan bicara banyak kepada anak itu ya. Saya kira harus terbuka, berdialog ya ibu itu supaya anak itu mau pindah warga negara kan tentu ada yang disasar ya. Disasar tujuannya apa dia mau pindah itu. Kewarganegaraan itu. Emang kewarganegaraan itu apa sih? Apa risikonya dia pindah warga negara? Ada nggak? Legalitasnya ada nggak? Aturannya apa? Ham-hamnya itu ada nggak? Hak asasi manusia ditanamkan atau nggak di tempat yang dituju oleh anak yang akan pindah warga negara itu? Karena pindah warga negara itu sebetulnya kalau cuman menurut saya anak-anak ini ya. Anak ini kan tentunya ya, kalau anak-anak di Indonesia nih ya kan belajar nih dulunya nih P4 lah, apalah ya, kebangsaan apa segala macam, cinta ini apa namanya, cinta negara dan sebagainya. Nggak juga gampang ya saya kira ya untuk ini. Apakah dia memang melihat kayak nggak ada tempat yang lain aja kayak untuk mencari ini ya pekerjaan, atau cinta sampai buta banget bisa meninggalkan orang tua. Kalau saran-saran saya sih sebenarnya ya orang tuanya itu waktu itu kan nggak bisa begitu aja kan, pasti kita lihat gelagat penting kan, ajak aja anak itu ngomong ya dari hati terbuka, bicaranya dialognya di apa namanya dilebarkan ya, dibicarakan, ditanamkan ya. Kalau anak yang benar, menurut saya anak yang benar gitu ya, anak yang sudah matang secara emosional. Karena itu ya, udah besar itu, dunia itu, masa depan itu adalah milik mereka. Kita nggak bisa juga campur tangan. Jadi kalau memang dia mau, itu sebetulnya jangan sampai itu udah sampai di ujung baru kita tahu, oh ya anak kita itu mau pindah warga negara, apa yang mesti kita kerja. Enggak, itu sebetulnya riaknya dan sebagainya kan kita pasti ngerti. Tiba-tiba kita lihat misalnya dia pacaran sama bule nih misalnya, wah jangan-jangan itu tentunya ibu tuh jangan nggak kayak pura-pura nggak tahu, biarin aja gitu, nanti kan enggak, kita yang sebagai orang tua ya kita yang waspada, yang kalau kita nggak mau, tapi kalau kita rasanya berpikiran bahwa nggak apa-apa deh, masa depan kan masa depan dia sendiri. Nah itu tergantung ya. Saya kira juga kadang-kadang juga ada orang yang berpikir dia pindah warga negara nih, tapi itu nanti orang itu tuh misalnya berbeda agama nanti gimana gitu. Nah, kita kembali, kita mendidik anak kita dulu gimana. Kalau kita nggak mendidik anak, terus tiba-tiba jadi begitu, jangan salahkan. Emang begitu jadinya karena dulu lu nggak didik sih, gitu misalnya. Begitu mungkin. Oke, Bu. Mm-mm. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu kondisi di atas? Apakah termasuk hal yang mengancam Indonesia? Karena banyaknya orang yang keluar dari Indonesia.
Gitu ya. Aku nggak tahu loh ada banyak orang keluar dari Indonesia. Ya kan? Mungkin bagus juga. Udah kebanyakan kita negaranya ada berapa juta. Enggak, saya nggak melihat itu ya. Oh, gitu ya. Selanjutnya dari Pak Hotma ini Bu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua khususnya dari aspek psikologis agar anak-anak kita yang akan kita sekolahkan ke luar negeri jiwanya tetap Indonesia dan tidak pindah ke warganegaraan akibat pengaruh budaya luar negeri setelah lama tinggal di sana di luar negeri Ibu. Tadi mungkin saya udah ngomongin Pak Hotma ya, saya udah ngomongin di awal itu tadi saya sampaikan begini. Saya sampaikan adalah bahwa kita memberi izin anak-anak itu pergi. Anak satu misalnya kita izinkan untuk ke sekolah di luar itu tentunya kita juga melihat bahwa dia udah cukup matang atau tidak secara emosional, secara berpikirnya udah cukup matang apa belum untuk kita mau lepas dia di luar itu. Kita ya sebagai orang tua itu ya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Saya rasanya orang tua saya melihat kita di dalam rumah sehari-hari itu tahu lah orang tua. Memang saya juga cuman sama orang tua saya itu cuman sampai umur 22 ya. Setelah itu ayah saya meninggal dengan kakak saya tuh yang tadi dokter itu meninggal sekaligus secara bersama. Itu semua ya keluarga melihat, waduh, ini kasihan ini ya. Ini mereka bisa nggak ya melanjutkan ya hidup karena nggak ada orang tua, bapak dan kakak paling tua. Tinggal ibu saya dalam keadaan sakit karena ikut dalam kecelakaan itu. Tapi tidak begitu ternyata. Jadi karena memang sudah ditanamkan dari kecil. Jadi kalau minta saran sama saya tadi Pak Hotma, gimana caranya ya supaya anak itu bisa di sana tetap Indonesia dan nggak berubah? Itu harus ditanamkan sejak kecil, sejak dini. Cinta tanah air, cerita-cerita tentang bagaimana orang dulu berjuang itu di sekolah-sekolah itu tentunya diajarkan. Itu menurut saya harus ditanamkan terus-menerus. Jadi memang jauh sekali ya tahun 45 orang berjuang sekarang udah tahun berapa ini? 24 itu mungkin udah 50 apa 60 tahun lebih ya. Jadi memang nggak ada tuh kayaknya mungkin melekat. Saya aja yang lahir tahun 50 aja 40 tuh saya nggak ngalamin kan. Saya baru tahu sejarah-sejarah itu kan setelah SD, SMP, SMA baru belajar. Apakah saya juga menghayati orang berjuang perang dan sebagainya itu kan belum tentu juga, tapi disampaikan mungkin pada anak-anak sejak awal bahwa kita tanah air Indonesia, dulu ada yang memperjuangkan sampai kita merdeka, terus kemudian dulu kita dijajah 3,5 abad, kita menjadi orang yang kayaknya nggak punya diri lah apalah, itu ditanamkan kepada anak-anak didengang-dengungkan saya kira supaya nanti waktu pergi dia keluar dia juga rasanya saya Indonesia ya, saya nggak ini kok sama itu, mereka sendiri-sendiri juga kok lihat. Nah kita nggak tahu tuh gimana nih apa namanya di luar itu ya, bagaimana itunya apa namanya anak itu nanti ya, anak itu waktu dia memilih gitu, waktu memilih dia mau itu harus ada komitmen yang waktu mau berangkat itu udah kita ketahui anak ini nggak yakin nih, saya nggak percaya nih anak saya lepas di luar, nggak mungkin deh, nggak berani saya lepasin karena anaknya kayaknya secara emosional kurang matang, secara kompetensinya dia nggak ada gitu. Ya kita nggak bisa kasih dia keluar. Mungkin kalau mau keluar tuh ada janji-janji. Kamu cuma sekolah yang seberapa bulan dan saya harap kamu udah pulang nih. Itu tentunya bapak ibu yang akan melepas anak-anak tuh paling tahu bagaimana dia benar-benar ikhlas melepaskan apa enggak. Dan kalau melepas itu kan juga menurut saya juga memang sekolah di luar negeri juga gampang enggak kan, ada biaya. Tapi itu nggak bisa segitu mudahnya kita mau melepas. Harus ada pinter-pinternya orang tua tawar-menawar, bargaining sama anak. Kamu mau ambil apa di sana? Bisa nggak kamu dalam waktu 1 tahun apa tahun segini kamu bisa menyelesaikan ini?
Ya, ya. Kamu Bu, bisa nggak? Ada nggak nanti di kamu, diri kamu, dibayangkan oleh ibu bapaknya, ada nggak keselarasan diri kamu ini dengan negara di situ? Keselarasan itu ada nggak? Bisa nggak kamu nanti menyesuaikan dengan aturan-aturan, tekanan-tekanan yang ada di luar? Ya, Bu, nanti, menambahkan sebentar, izin host ya. Ya, Bu, silakan Pak. maksud saya tadi ada nggak tes psikologinya, Bu? oh bisa aja, bisa aja. Anak ini boleh nggak? Anak ini nggak boleh gitu. Karena kalau kita sebagai orang tua kan nggak punya ilmu psikologi. Hmm. Yang anak ini nggak boleh nih, dia gampang kalau ketemu budaya lain, ketemu sosial, ketemu sosial yang baru, terus keadaan Bisa, ekonomi yang berbeda, dia akan pengaruh. Maksud saya tes itu, Bu. bisa Kayak orang ada, mau dites IPA atau IPS gitu, ini nah, bisa apa enggak gitu, Bu? ada. Jadi ada tesnya, tapi saya bilangnya bukan tes untuk melihat bahwa dia pindah warga negara atau itu Iya, kayak iya, kartu iya. warga negara. Enggak, tapi kita bisa tahu si anak ini jiwanya adalah labil. Si Ah, anak iya, ini iya, itu, Bu. jiwanya itu Itu bisa. pertanyaan saya maksudnya poinnya tadi, Bu. Ya, bisa. Jadi Bapak pergi ke tempat biro konsultasi psikologi, nanti bisa saya kasih tahu tempat-tempatnya ada di mana, di UI juga ada beberapa tempat. Bisa tes. Dengan tes itu ya, anak itu ini saya kasih tahu contoh tes ya. Tes itu ya, tes itu adalah satu paket tes, namanya tes baterai tes ya, baterai tes itu jadi ada satu paketan tes, biasanya satu hari penuh dari pagi jam 8 sampai jam 3 sore misalnya dia diikut tes. Tesnya apa aja, kompetensinya tuh ada tentang kemampuannya, sikap kerjanya, kepribadiannya dan sebagainya. Nanti itu setelah dia ikut psikotes itu, terus nanti dia diwawancara sama psikolognya nih, apa sih maksudnya kamu nih psikotes ini. Jadi dia ada lihat nih si ahli ini profesional, psikolog profesional ini akan lihat ini. Nanti kan Bapak yang mau tahu kan, Bapak juga akan datang, Bapak akan diwawancara, akan ngomong, nanti kasih tahu anak itu begini nih kok, ini begini ya. Anak ini mudah bergaul, ini dia orangnya sampai sekarang ini kayaknya belum punya pendirian nih, orangnya mudah terpengaruh ya. Kalau ada hal-hal yang ini dia orangnya gampang terpesona, orangnya gampang kagum, nggak ada pendiriannya, kayak gitu-gitu ada. Nanti Bapak akan dapatkan. Nanti kalau si psikolog itu menyarankan pun sarannya juga nanti kan hanya secara ini aja Pak. Nih anaknya begini ya Pak, gini. Itu koridornya luas gini, nanti Bapak sendiri nanti putusannya yang menentukan. Tapi secara psikologis, gambaran diri anak Bapak itu bisa dilihat orangnya itu seperti apa. Potensi Iya, anak iya, itu iya, seperti iya. apa. Sama Nanti jadi kelabilan begini. nih, Bu. Ya, tentunya gini Pak ya, kematangan seseorang itu kan adalah proses. Ada pengalaman hidup apa yang masuk ke dalam dia sampai dia nanti bisa cukup matang untuk nantinya bisa memutuskan atau dia sudah, kita sebegini ini dewasa gini, tentunya dulu kecil nggak kayak gitu kan, tapi pengalaman hidup membuat kita menjadi seperti itu. Itu kan. Ini saya bisa ngomong nggak karena saya pun masih kecil ya, SMA itu, SMP itu saya dibawa ke psikolog. Dia kali pada waktu tertentu, ibu saya itu guru ya, ayah saya itu advokat. Jadi waktu kecil itu kali dia ada waktunya juga susah nih menghandle anak-anak ya, apalagi yang pancaroba tuh yang seumur-umur gitu yang kayaknya mau main mau apa gitu. Dia nggak susah-susah ya, dia sepakat kali dengan ibunya. Waktu itu belum ada sekolah muslim, sekolah internasional belum ada. Adanya sekolah Katolik ya, Santa Ursula Canisius, masukin di situ supaya kita, padahal saya muslim ya, dia nggak pikirin nggak apa-apa, masukin ke situ supaya terdidik. Disiplin di situ udah membatasi saya bergerak, udah gitu kan ya. Gimana saya dikenalkan dengan bidang psikologi ini waktu naik ke kelas 2 ya, SMA sama ayah saya dan ibu saya itu, anak ini dibawa ke psikolog, masukin, terus di tes segala macam. Dia abis gitu dia tahu tuh cara mendidik. Jadi abis gitu dapatlah saya hasilnya begini kata psikolognya tuh ya, ini. Terus abis itu saya keluar, bapak saya ngomong ini, dia simpan. Abis itu dia panggil saya nggak diomongin di depan kakak-kakak saya nggak dinasihatin di depan kakak-kakak saya, adik saya nggak. Jadi saya dibawa di kantornya dia di ruangan tertutup itu, terus dia ajak ngomong, kamu tuh begini, hasilnya begini.
Kamu sementara kekurangannya ini. Disiplinnya masih begini-begini. Jadi saya sendiri tahu apa saya itu seperti apa. Konsep diri saya tuh tadinya belum terbentuk, tapi dengan adanya masukan seperti itu, saya tahu, oh ya saya mesti. Jadi ada ditanamkan dengan cara saya diiniin oleh psikolog itu tumbuh konsep diri saya, rasanya oh ya saya mesti begitu. Itu menurut saya yang kayaknya harus diinikan kepada anak-anak, bahwa kalau kita tambah luaskan ke tempat warga negara tadi itu ya, itu konsep kita bahwa kita adalah anak-anak Indonesia, kita adalah ini. Kalau kita keluar itu kita ngapain di sana? Apa yang kita bisa dapatkan? Sesuai nggak nanti, selaras apa enggak tuh? Ya jalan hidup kita sama apa yang baru kita udah umur kok udah 20 tahun misalnya. Kamu masih mau baru ke tempat itu, belum tentu juga. Nah, kayak gitu-gitulah. Itu tapi kan bisa dibicarakan. Gitu mungkin. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Ini masih ada nih pertanyaan, Bu. Mungkin ada sejumlah alasan warga Indonesia merasa tidak puas dengan jadi warga Indonesia, misalnya ke masalah layanan kesehatan yang tidak memuaskan dan soal intoleransi dan diskriminasi yang mereka alami. Mereka berpendapat lebih nyaman tinggal di luar negeri karena menghormati privasi dan HAM. Namun ikatan masa lalu mereka dengan Indonesia ternyata tetap membayangkan hidup mereka. Terus bagi anak yang ingin berpindah ke warga negaraan, bagaimana sebaiknya orang tua terhadap anaknya yang ingin tinggalkan Indonesia, Ibu? Tolong minum. Ya, jadi bagaimana caranya? Tadi apa ujungnya saya belum dengar, maaf. Bagaimana sebaiknya orang tua terhadap anaknya yang ingin meninggalkan Indonesia? Kan karena mereka berkeinginan pindah ke luar negeri karena banyaklah masalah-masalah di Indonesia yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi sebaiknya orang tua bagaimana? Saya kira pertanyaannya tadi hampir sama ya. Pertanyaan hampir sama. Jadi nggak terlalu berbeda ya. Jadi kalau misalnya demikian itu ya saya kira juga itu tadi kembali lagi deh. Negara baru itu belum tentu juga. Emang dia yakin ya negara baru itu benar-benar akan menjamin puasannya dia dengan apa ya? Kita ini sebetulnya memang ya BPJS itu ya, BPJS segala macam itu ya. Itu adalah suatu upaya dari pemerintah ya saya kira ya. Tapi lumayan juga saya dengar dari beberapa teman saya juga lumayan, cuman memang nggak begitu oke-nya adalah ngantrinya itu kayaknya. Tapi sebetulnya kan itu saya nggak ngerti ya kalau anak-anak remaja ini dia BPJS apa gimana. Kalau saya tuh ada yang namanya bukan asuransi kesehatan namanya apa, tapi itu ada lah ya. Jadi kalau dia mau pindah itu ya orang tuanya yang meyakinkan pada anak itu bahwa gimana ya, kamu mau pergi ke luar dan pindah itu karena kamu merasa nggak suka, atau kamu cuman memang hanya rasanya ini aja apa namanya tuh, itu anak itu memang sekolah di luar negeri apa enggak? Coba tanyakan kembali. Iya, ada yang sekolah di luar negeri dan ada yang mau bekerja ke luar negeri, Ibu. Ya ditanyakanlah sama orang tuanya tuh, bagaimana komitmen kamu untuk jangka panjangnya, ya? Gimana koneksi sosial, bagaimana koneksi emosional kalau kamu di sana itu gimana? Ya, apakah kamu nanti ada? Ini kita di tempat kita ini lah, menurut saya ya, Indonesia itu ya, kita sama tetangga kita tuh ya, kalau di tempat rumah gedong-gedongan itu kayaknya mungkin bisa lu gua. Tapi kalau coba di tempat-tempat yang apa namanya, yang guyup, yang kecil, yang akrab, itu tuh semua orang tuh membantu ya, ramah ya, orang Indonesia tuh ramah ya, apa namanya, bisa menolong. Sekarang kita pikirkan itu yang dia kira apa namanya, kesehatan dan sebagainya bisa terbantu, apakah tapi dia dengan tetangga itu ada
Itu bisa aja loh, di satu apartemen tuh ada yang mati lama-lama nggak ketahuan tuh juga ada. Jadi itu perlu dipikirkan. Perlu dipikirkan. Maaf ya, saya perlu minum nih, maaf. Iya, Bu. Gitu Ibu Sesma. Oke, Ibu. Ini pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Ya. Menurut Ibu apa tips menghadapi pandangan miring terhadap mereka-mereka yang ingin berpindah kewarganegaraan? Misalnya dia orang Indonesia ingin pindah keluar atau orang luar pindah ke Indonesia. Gimana pendapatnya? Kalau Tips ada orang-orang yang dasarnya tuh iya. pandangan miring ya yang ada sekarang ini. Jadi kayaknya orang sebetulnya menilainya kurang oke lah ya, gitu. Saya kira kita harus bisa ya menanamkan pada anak-anak kita ya, fokus ya, membangun kepercayaan diri itu perlu. Dia harus fokus. Jadi apa ya, alasan keputusan dia nanti misalnya alasan atau keputusan dia itu mau pindah ya warga negaraan, harus kita gali, kita ajak bicara ya, harus jelas visinya itu sebetulnya inginnya apa ya, apa yang ingin dicapai. Itu kalau dia memang mau mau bertahan, benar-benar mau pindah kewarganegaraan. Itu kan pandangan orang miring. Tapi kalau kita mau menguatkan anak itu supaya dia tetap bertahan dan mau ke luar negeri dan memutuskan akan tetap saya berkeras mau menjadi warga negara. Itu kita harus kasih tahu. Kita harus membangun rasa kepercayaan dirinya dia itu. Harus kita kuatkan kalau memang ia mau ya. Kalau memang ya. Dan satu hal lagi, dia harus fokus pada tujuan. Apa dia sebetulnya mau keluar negeri itu apa? Apa dia memang ada orang yang dicintai? Apakah ada pekerjaan? Apakah nanti besok dia akan kembali ke Indonesia? Itu tentunya harus dibicarakan. Ya, jangan nanti cuman separuh-separuh. Jadi kalau tadi kan menghadapi pandangan miring soal keputusan naturalisasi kan. Tapi kalau dia ya kita mau menguatkan ini ceritanya. Menurut Ibu Sesma kita mau menguatkan kan? Kalau kita mau menguatkan, kita harus tanamkan pada dia bahwa kamu mesti fokus, harus percaya diri bahwa kamu memang benar mau itu yang kamu tuju. Kalau memang benar itu baik. Tadi kembali lagi kedua, komunikasinya juga dengan orang tuanya harus terbuka. Ya, baik dengan keluarga, baik dengan orang-orang di lingkungan, itu benar-benar harus dikomunikasikan ya. Ya itu lagi saya kembali lagi, kalau memang nggak bisa dikomunikasikan antara ibu dengan anak itu, ada ketemulah, panggillah tim orang yang ahli ya, tadi itu konselor kah, psikologis, psikolog kah, gitu ya. Jadi saya kira juga sebetulnya kita juga perlu ya, kalau ini yang ini miring ini ya, orang-orang yang berpandangan negatif tentang naturalisasi ya, kita juga perlu mengedukasi. Saya kira kita perlu mengedukasi. Jadi sosial media ini perlu diinikan juga. Sosial media ini perlu juga announce atau menyebarluaskan bahwa itu sebetulnya nggak apa-apa, boleh apa itu kita edukasi ya, karena sekarang ini sosial medianya itu bagaimana kalau kita bisa netral ya, memberikan edukasi kepada masyarakat, tentunya kan itu bisa positif. Kalau misalnya kamu tadi bilang bahwa kalau di luaran itu untuk naturalisasi itu miring ya, bagaimana kita menyikapi pandangan-pandangan miring itu, kita bisa mengedukasinya dengan baik bahwa
orang pindah itu tentunya ada tujuannya, ada visinya, ada segala macam. Kita apa namanya mengedukasinya dengan cara apa? Ya sampaikan bahwa naturalisasi itu ya atau apa namanya keputusan untuk berpindah itu tuh ada baiknya juga. Apa baiknya? Kasih tahu. Buruknya apa? Konsekuensinya apa? Tapi itu dengan cara sosial medianya tuh harus disusun, diarahkan dengan tepat. Sosial media sekarang kan gampang sekali ya. Anak-anak tuh bisa aja buka dari mana ada ininya. Tapi kalau yang ada adalah di sosial media itu kurang pas, saya kira itu dampaknya juga kurang baik. Tapi kalau sosial media itu isinya, konsepnya ada itu baik dan sebagainya, atau dibuat kita berpikir yang logis atau apa, itu saya kira juga nggak ada masalah. Jadi kalau menghadapi pandangan-pandangan yang negatif tentang naturalisasi itu, kita tentunya harus ada mengcounternya dengan edukasi yang baik supaya di media massa itu yang ada itu informasinya tuh baik, tepat. Bukan hanya baik ya, maksud saya bukan baik, tapi mereka ada keinginan untuk mempertimbangkan, oh ya kayak itu begini ya, begini. Jadi ada ininya, ada solusinya itu nanti tergantung orang yang bersangkutan yang akan berpindah naturalisasi itu. Mereka yang ini yang memutuskan, tapi itu informasi yang diberikan oleh sosial media itu bisa mengedukasi kita masyarakat dengan baik, dengan tepat. Itu mungkin Mbak Sesma. Oh ya Bu, baik, terima kasih Ibu. Masukan-masukan Ibu dan penjelasan Ibu mungkin sudah cukup bagi kita ini ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Mungkin juga terima kasih kepada peserta yang telah ikut hadir memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan memang apa yang saya sampaikan tadi menjadi jelas ya, para rekan-rekan yang menyaksikan acara Zoom siang sampai sore ini ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu ada manfaatnya. Oke Ibu, terima kasih udah hampir 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Bu di lain waktu Ibu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Terima Ya, kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau misalnya ada yang hal kurang tepat, tapi keinginan saya adalah berbagi dengan ilmu yang saya dapatkan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, salam sehat bahagia. Salam Terima sehat. kasih Ibu Rani, Ya. Bu Sula, Bu Sesma, teman-teman semua.